Father, why are you looking at her like that? She is not yours. Do you think only you have the right to a woman as beautiful as her, Ziad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TKW Story, tempat di mana kisah-kisah nyata dan fiksi dramatis seputar kehidupan para tenaga kerja wanita dari Indonesia dikemas dengan penuh emosi, romantisme, dan ketegangan. Disinilah Anda akan menyelami perjalanan hidup yang tak hanya menyayat hati, tapi juga menyentuh nurani. Dari harapan yang dipertaruhkan, hingga harga diri yang diperjuangkan di negeri orang, di balik dinding rame-rama mewah di Arab. Tersimpan, kisah yang tak pernah diketahui dunia. Kisah tentang cinta yang terlarang, luka yang tersembunyi, dan rahasia yang mengancam kehormatan. Namaku Alia. Usiaku baru 22 tahun. Aku janda muda dari desa kecil di Jawa Tengah yang memutuskan mengadu nasib ke Arab Saudi. Harapanku sederhana, bisa mengirim uang untuk ibu dan adik di kampung. Namun tak kusangka, di rumah majikanku, aku justru terjerat dalam cinta penuh dosa. Dia, anak majikanku, tampan dan romantis, sering menatapku dengan tatapan yang membuatku lemas. Tapi, tak hanya dia, ayahnya sang kepala keluarga yang karismatik dan berwibawa ternyata juga menaruh hasrat yang sama, tanpa sepengetahuan satu sama lain. Keduanya menyentuhku dalam gelap, menyentuhku dalam diam, hingga aku tak tahu siapa sebenarnya ayah dari anakku. Apakah ini cinta? Atau permainan nasib? Akankah rahasia ini terbongkar? Dan apakah aku masih bisa pulang dengan harga diri yang utuh? Sebelum kita masuk ke kisah penuh ketegangan dan gairah ini, jangan lupa untuk like video ini. Jika kamu suka cerita-cerita TKW penuh drama dan kenyataan hidup, subscribe channel TKW Story agar kamu tak ketinggalan update cerita terbaru kami yang selalu hadir dengan alur yang bikin deg-degan dan tak terduga. Aktifkan loncengnya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu saat kisah baru tayang. Share juga ke teman-temanmu biar mereka tahu bahwa di balik gaji rial ada air mata dan cinta yang tersembunyi. Namaku Alia. Usiaku 22 tahun. Tubuhku masih montok dan segar seperti gadis remaja. Meskipun statusku kini janda, sudah 2 tahun aku menyandang status itu. Setelah suamiku meninggal karena kecelakaan motor ketika hendak mengantar sayuran ke pasar. Hidup kami saat itu begitu sederhana. Dan setelah kepergiannya, hidupku menjadi lebih sulit dari yang bisa kubayangkan. Aku hidup bersama ibuku dan adik perempuanku yang masih sekolah. Tak ada lagi yang bisa diandalkan untuk menafkahi keluarga. Maka, dengan nekat, aku ikut jalur sponsor untuk jadi TKW ke Arab Saudi. Kutinggalkan semua kenangan tentang almarhum suamiku, dan kutinggalkan kampung halamanku di Jawa Tengah demi satu harapan. Aku ingin masa depan lebih baik. Saat pertama kali mendarat di Riyadh, udara panasnya langsung menyengat kulitku. Tapi itu bukan yang membuat jantungku berdegup tak karuan. Yang membuatku deg-degan adalah saat pertama kali aku bertemu majikanku Tuan Ahmed, pria parubaya berusia sekitar 50, dengan brewok tipis dan tubuh tinggi berisi, matanya tajam dan penuh wibawa. Dan setiap kali berbicara, suaranya dalam dan berat. Ada ketegasan sekaligus. Entah bagaimana, ada aura yang membuat tubuhku seolah lemas. Aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di villa besar mereka. Ada banyak kamar bonek lantai dan halaman belakang yang luas. Tapi di balik semua kemewahan itu, hanya ada 3 orang penghuni. Tuan Ahmed, istrinya yang selalu sakit sakatan dan jarang muncul dari kamar, dan Ziad, anak laki-lakinya yang baru berusia 28 tahun. Ziad, dia sangat berbeda dari ayahnya. Rambut ikalnya hitam dan mengilap, wajahnya bersih tanpa janggut, dan dia punya senyum yang bisa bikin jantungku berhenti berdetak sejenak.
Dia sering pulang malam, kadang pulang dalam keadaan mabuk. Dan ketika kami berpapasan di dapur atau ruang keluarga, tatapannya membuatku salah tingkah. Ana uhibu raihtaki, katanya suatu malam saat aku sedang membersihkan meja makan. Artinya, aku suka bau tubuhmu. Aku hanya menunduk, wajahku panas. Aku tahu itu tidak pantas, tapi apa daya, kata-katanya menyusup jauh ke dalam batinku. Aku, Alia, si janda muda, tak pernah lagi disentuh lelaki sejak kematian suamiku. Tubuhku seperti ladang kering yang lama tak diguyur hujan. Ketika Ziad memperhatikanku dengan tatapan membakar, ada bagian dari diriku yang ingin menyerah pada godaan. Malam itu, aku tengah menyapu ruang keluarga ketika lampu tiba-tiba mati. Marty lampu, padahal rumah ini sangat mewah. Dalam gelap, aku mencoba meraba-raba jalan ke dapur untuk mencari lilin. Tapi tiba-tiba, seseorang menyentuh pinggangku dari belakang. Tangannya besar, hangat, dan bergetar ringan. Napasnya terdengar berat di belakang telingaku. Alia, jangan takut. Ini aku, suara itu Ziad. Aku hanya ingin dekat denganmu. Aku tak bisa bergerak, jantungku seperti akan pecah. Saat tubuhku menegang, dia menempelkan dada bidangnya ke punggungku. Lalu perlahan-lahan, tangannya menyentuh lenganku, turun ke pinggul, dan... Ziad, jangan. Haram, bisikku. Nyaris tak terdengar. Tapi tubuhku tak menolak. Dan malam itu, kami jatuh dalam dosa yang tak seharusnya. Di ruang tamu gelap itu, tanpa suara, hanya desahan dan bisikan yang menggema di antara sofa dan tirai-tirai mahal. Aku menangis saat ia selesai, bukan karena sakit, tapi karena aku tahu aku baru saja merusak garis batasku sendiri. Sejak malam itu, Ziad sering menyelinap ke kamarku. Dia selalu berkata cinta, tapi aku tahu di dalam hatinya hanya ada hasrat. Aku hanyalah pelampiasan, namun aku juga tak bisa bohong. Setiap pelukan, setiap ciuman, setiap sentuhan kulitnya membuatku merasa hidup kembali. Tapi aku tak tahu, semuanya akan menjadi lebih rumit dari yang kubayangkan. Suatu sore, saat aku sedang mengepel lantai dapur, Tuan Ahmed datang dan berdiri di dekatku. Tatapannya tajam, lalu dia berbicara dengan bahasa Arab yang sangat pelan. Enti jamila jiddan, ana musyahidatuki, Gulail. Kau sangat cantik. Aku selalu mengamati tubuhmu setiap malam. Aku terkejut. Kurasakan tubuhku gemetar. Mana? Tanyaku gugup. Dia mendekat. Sangat dekat. Jangan pura-pura tidak tahu, Alia. Aku ingin kau juga. Setelah malam itu, segalanya tidak pernah sama. Aku, Alia, bukan hanya seorang TKW biasa di rumah itu. Aku telah menjadi rahasia Zia. Dan kini, ada tatapan lain yang mengintai. Lebih dingin, lebih dewasa, lebih menekan. Tuan Ahmed, ayahnya sendiri. Aku mencoba menghindar, menjauh, bersikap sopan, menjaga jarak. Tapi semakin aku menjaga, semakin ia mendekat. Aku tahu dia tahu sesuatu. Tatapannya menelanjangiku, caranya memperhatikan tubuhku saat aku menunduk membersihkan lantai atau membungkuk mengambil cucian, membuatku tak nyaman, sekaligus menggigil, aneh di dada. Suatu malam, ketika seluruh rumah sudah sunyi dan Ziad belum pulang, aku berjalan ke dapur untuk mengambil air. Lampu redup, langkah kakiku pelan, tapi langkah seseorang dari arah belakang lebih pelan lagi. Saat aku menoleh, Tuan Ahmed sudah berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya teduh tapi serius. Bajunya longgar, dan mata itu menusuk dalam sekali. Kau sendiri malam ini? Tanyanya dalam bahasa Arab. Aku hanya mengangguk gugup. Ia perlahan mendekat dan mengambil gelas dari tanganku. Sini, biar aku tuangkan.
tangannya menyentuh tanganku. Dan detik itu juga, ada getaran yang membuat tubuhku menegang. Alia, bisiknya serak. Aku tahu kau sudah disentuh oleh Ziad. Dunia rasanya runtuh. Aku menunduk, ingin berlari. Tapi dia menahanku. Aku tak marah, tapi aku juga menginginkanmu. Tangannya menyentuh pipiku, lalu turun ke leher. Aku membeku. Kau terlalu cantik untuk hanya menjadi milik satu pria. Dan begitulah, malam itu menjadi malam kedua dosa besar dalam hidup di tangan Tuan Ahmed. Aku bukan hanya TKW. Aku jadi wanita yang disembah di antara helaan napas dan bisikan hasrat. Lelaki itu menyentuhku dengan cara yang berbeda dari anaknya. Lebih lambat, lebih lembut, tapi lebih mengguncang. Tubuhku menangis. Jiwaku menolak. Tapi tubuh ini, ia menyerah. Aku ingin kau merahasiakan ini dari Ziad, bisik Tuan Ahmed saat aku terbaring kelelahan di atas ranjang kamarnya yang mewah. Dan aku akan menjagamu, menjagaku, atau menyanderaku. Aku pulang ke kamar dengan tubuh gemetar. Air mata jatuh tak tertahan. Dosa ini sudah terlalu jauh. Yang tak kusangka besok malamnya, Ziad kembali menyusup ke kamarku. Pelukannya begitu erat, seolah mencium aroma tubuh ayahnya yang tertinggal di kulitku. Tapi dia tak tahu, tak curiga, dia masih mencintaiku dengan cara yang hanya Tuhan tahu. Penuh dosa, hari-hari selanjutnya berjalan dalam ketegangan yang gila. Kadang Tuan Ahmed memanggilku ke kamarnya siang-siang, hanya untuk memeluk atau menciumku. Kadang Ziad mengajakku diam-diam masuk ke mobilnya, dan membawaku ke taman sepi untuk menyentuhku di bangku belakang. Keduanya seperti saling berebut, tanpa tahu bahwa mereka sedang berbagi. Aku mulai mual setiap pagi. Perutku terasa aneh, tubuhku terasa berat. Tak butuh waktu lama, aku sadar, aku hamil. Tapi oleh siapa? Ziad atau Tuan Ahmed? Air mataku mengalir saat aku melihat 2 garis merah di tespek. Aku panik, aku takut, aku ingin pulang. Tapi bagaimana bisa? Aku coba menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Tapi tubuhku semakin lemah, mual semakin menjadi. Dan yang pertama kali curiga adalah Tuan Ahmed Alia. Kau? Kenapa pucat akhir-akhir ini? Tanyanya pelan, sambil menatapku di dapur. Aku hanya kurang tidur, Tuan. Dia tidak puas, dan malamnya, dia menyelinap ke kamarku tanpa diundang. Tangannya menelusuri perutku. Jangan-jangan kau mengandung? Aku hanya diam. Dari siapa, Alia? Tanyanya penuh tekanan. Aku tidak menjawab. Air mata mulai mengalir. Dunia di rumah itu menjadi neraka bagiku. Aku dihimpit oleh 2 pria yang memilikiku secara sembunyi. Dan kini, janin dalam rahimku menjadi misteri yang bisa menghancurkan segalanya. Aku berpikir untuk kabur. Tapi gimana? Paspor dan dokumenku ada pada mereka. Aku berpikir untuk jujur. Tapi kepada siapa? Setiap hari adalah permainan sandiwara. Ziad memelukku di dapur saat ayahnya pergi. Tuan Ahmed menyentuhku di lorong saat Ziad tidur. Aku bukan lagi Alia. Aku adalah tubuh yang diperebutkan. Aku adalah rahasia yang kelak akan meledak. Dan di tengah semua itu, aku hanya ingin pulang ke Indonesia. Aku ingin menggendong anakku sendiri. Tapi bagaimana jika anak itu lahir mirip Tuan Ahmed atau mirip Ziad? Hatiku menjerit. Tuhan, aku mohon, jangan biarkan aku terjebak lebih dalam. Hari-hariku berubah menjadi teater rahasia yang menyesakkan. Setiap detik terasa seperti bom waktu yang menunggu meledak. Aku, Alia, hamil dan tak tahu siapa ayah dari bayi ini, anak atau ayah dari keluarga majikanku. Ziad semakin romantis. Dia membelikan parfum,
memberi kue-kue kecil Arab yang manis, bahkan memberiku kalung emas kecil bertuliskan Habibati Shintaku. Tapi setiap pelukannya, setiap kali ia menyentuh perutku dengan sayang dan bertanya, "Apa kau makin gemuk ya?" Hatiku bergemuruh. Apakah aku sedang menipunya? Di sisi lain, Tuan Ahmed tak kalah posesif. Dia menuntutku lebih sering ke kamarnya. Dia berkata akan mengurus biaya persalinanku di rumah sakit rahasia, asalkan aku tutup mulut dan mengabdi hanya padanya. Aku bagaikan boneka yang diikat dua tali, ingin memutus keduanya, tapi tidak tahu caranya. Suatu malam, Ziyad pulang lebih awal dari biasanya. Dia ingin mengejutkanku, katanya. Tapi kejutan justru menghantamnya sendiri, karena dari arah lorong lantai atas, dia mendengar suara desahan dari kamar ayahnya. Ia curiga. Perlahan, ia mendekat. Dan di balik pintu yang sedikit terbuka, dia melihat bayangan tubuhku berbaring di ranjang sang ayah. Teriakan Allahu Akbar mengguncang seluruh rumah. Aku melonjak dari ranjang. Tuan Ahmed terkejut. Ziyad mendobrak masuk, matanya merah membara. "Kau, ayahku." Ziyad menatapku seolah aku pelacur. "Kau tidur dengannya juga." Aku menangis. Tubuhku menggigil. "Ziyad, aku tak pernah berniat seperti ini. Aku dipaksa." "Daya, dipaksa apa?" bentak Tuan Ahmed. "Dia datang ke kamarku sendiri, Ziyad. Jangan percaya wanita seperti dia." "Kau pembohong," teriak Ziyad, lalu meninju dinding. Aku jatuh ke lantai. Perutku terasa nyeri. Aku memeluk perutku. Tubuhku limbung, darah mengalir di antara kakiku. Dunia berputar. "Alia!" Ziyad menjerit. Panik. Aku dilarikan ke rumah sakit oleh Ziyad malam itu. Tuan Ahmed tak ikut. Ia memilih diam di rumah, duduk termenung dengan wajah kelam. Di rumah sakit, dokter menyatakan aku dalam kondisi kritis. Kandunganku lemah karena tekanan mental dan kelelahan. Ziyad duduk di samping tempat tidurku, menggenggam tanganku erat. "Alia, kalau kau jujur dari awal, mungkin aku bisa mengerti. Tapi kenapa harus seperti ini?" Aku memandangnya dengan mata basah. "Karena aku takut kehilanganmu. Aku tidak pernah berniat tidur dengan ayahmu. Semua ini terjadi begitu cepat. Dan aku sendiri bingung, Ziyad." Ia memelukku. Lama, hangat, tapi penuh luka. 2 bulan kemudian, bayi itu lahir. Seorang bayi laki-laki yang cantik. Tapi tak ada senyuman di antara kami bertiga. Karena kami sepakat untuk melakukan uji DNA. Sampel diambil dari bayi, Ziyad, dan Tuan Ahmed. Dan hasilnya 99,9% cocok dengan Ziyad. Aku menangis sejadi-jadinya. Bahagia, tapi juga hancur. Karena aku tahu, meski anak itu dari Ziyad, dia tidak akan bisa memaafkan kenyataan bahwa aku pernah tidur dengan ayahnya. Ziyad memberiku uang dalam jumlah besar. Dia mendaftarkan anak kami dengan nama lengkap dan memberiku izin untuk pulang ke Indonesia. Tapi ia tak ikut. "Bukan karena aku tak mencintaimu, Alia," katanya dengan suara serak di bandara. "Tapi karena cinta kami telah ternoda." Aku mengangguk pelan. "Setidaknya, biarkan anak kita tumbuh tanpa tahu semua ini," pintaku, lirih. Ziyad mencium kening anak kami, lalu melangkah pergi. Dan aku, Alia, janda muda dari desa kecil di Jawa Tengah, kembali ke tanah air. Bukan sebagai budak cinta, bukan sebagai wanita hina, tapi sebagai ibu yang siap menebus masa lalu dan membesarkan anakku dalam kasih sayang. 4 bulan setelah kepulangan itu, aku duduk di beranda rumah kayu milik ibuku di desa kecil kami, Jawa Tengah. Bayiku, Raya, tidur nyenyak di pangkuanku.
Angin desa menyapa lembut wajahku, dan aroma sawah yang basah menenangkan hatiku yang selama ini terembang-ambing oleh badai. Aku telah melalui semuanya. Dosa, cinta, pengkhianatan dan luka. Tapi kini, aku kembali sebagai ibu. Bukan lagi gadis, lugu yang mudah terlena. Aku kembali sebagai wanita yang sudah mengerti betapa mahalnya kehormatan dan betapa berdarah-darahnya perjuangan untuk bangkit. Ibu menyambutku tanpa banyak bertanya, hanya pelukan dan air mata. Yang penting kamu pulang, Le, dan kamu sehat. Anakku ini sudah terlalu banyak diuji. Aku tahu masyarakat tak akan mudah menerima, tapi kami sepakat untuk menyimpan semua itu sebagai rahasia keluarga. Ryan akan tumbuh tanpa nama ayah di akta kelahirannya, tapi aku bersumpah dia tak akan kekurangan cinta. Aku memakai sebagian dari uang pemberian Ziet untuk membuka warung kecil. Sisanya ku tabung. Aku juga berencana membelikan sawah untuk ibu. Aku ingin hidup sederhana, tapi cukup. Aku tidak mau lagi hidup dari harapan yang semu. Suatu sore, saat aku sedang menidurkan Ryan, sebuah surat datang dari Arab. Aku gemetar saat membukanya. Tulisan tangannya masih sama, harum kertasnya juga seperti dulu. Dari Ziet, Alia, anak kita pasti tumbuh jadi pria yang kuat. Karena ibunya wanita paling kuat yang pernah ku kenal. Aku tak bisa menemuimu lagi, tapi aku ingin kau tahu, aku selalu mencintaimu. Dan jika kelak aku menua dan tak punya siapa-siapa, mungkin aku akan datang ke rumahmu. Bukan sebagai majikan, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai pria yang ingin memeluk anaknya. Aku menangis, bukan karena rindu, tapi karena luka yang dulu menyakitkan, kini berubah menjadi kekuatan. Hidupku tak lagi sama, dan tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi aku bersyukur, Tuhan masih memberiku kesempatan untuk mencintai anakku dengan utuh, tanpa harus bersaing, tanpa harus menyembunyikan tubuhku dari hasrat laki-laki, tanpa harus menjadi wanita simpanan yang selalu dicintai dalam beang-beang. Setiap kali menatap Ryan, aku sadar, dia bukan hasil dari kejatuhan. Dia adalah buah dari pertarungan yang tak terlihat, buah dari rasa sakit, tapi juga dari cinta yang tersembunyi. Kini aku belajar, menjadi ibu adalah pilihan terberat, tapi juga paling indah. Demikian kisahku. Alia, janda muda yang dulu diperebutkan oleh dua pria Arabaya dan anak, dan akhirnya kembali ke tanah air, membawa anak dari salah satu dari mereka. Aku tak pernah tahu apakah kelak Ryan akan bertanya tentang ayahnya. Tapi aku bersiap, bukan untuk berbohong, tapi untuk menjelaskan bahwa hidup tak selalu hitam putih. Kadang cinta dan dosa berjalan di lorong yang sama. Yang penting, kita tahu kapan harus berhenti dan kapan harus memperbaiki diri. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu, agar kisah perjuangan TKW seperti Alia ini bisa menjadi pelajaran, peringatan, sekaligus harapan doa untuk kalian semua. Semoga kalian semua diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang halal, dan dijauhkan dari segala bentuk godaan dan penderitaan hidup. Dan bagi yang sedang berjuang di negeri orang, semoga kalian selalu dalam lindungannya, pulang membawa cerita yang penuh berkah dan kehormatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami, channel TK W Story A Stories.